Halo Jo, selamat datang. Di sini saya akan memberikan kisah inspiratif dari semangat juang Pak Hasan. Pak Hasan merupakan seorang pengusaha kecil di kota Salatiga. Dia terkenal dengan semangat juangnya yang tinggi. Sejak muda, Pak Hasan telah bercita-cita untuk membangun usahanya sendiri. Ia memulai usahanya dengan berjualan gorengan di depan rumahnya. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dagangannya. Ia tak kenal lelah menjajakan gorengannya, bahkan saat hujan turun. Berkat kerja kerasnya dan keuletannya, usaha Pak Hasan berkembang sangat pesat. Ia membuka warung makan kecil di rumahnya. Warung makannya selalu ramai karena masakannya yang lezat dan harganya yang terjangkau. Pak Hasan tak berhenti di situ. Ia terus mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di beberapa tempat di Salatiga. Semangat juang Pak Hasan tak hanya terlihat dalam usahanya, tapi juga dalam kehidupan pribadinya. Ia selalu optimis dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan. Saat mengalami kesulitan, ia tak pernah mengeluh. Ia selalu mencari solusi dan berusaha untuk bangkit kembali. Kisah dari Pak Hasan ini memberikan makna positif bagi kita semua, bahwa dengan semangat juang yang tinggi, kita dapat mencapai cita-cita kita. Jangan mudah menyerah dalam menghadapi rintangan. Teruslah berusaha dan berdoa. Niscaya kita akan meraih kesuksesan. Makna yang bisa kita ambil dari kisah Pak Hasan, yaitu yang pertama, semangat juang yang tinggi dapat mengantarkan kita mencapai cita-cita. Yang kedua, jangan mudah menyerah dalam menghadapi rintangan. Yang ketiga, teruslah berusaha dan berdoa, niscaya kita akan meraih kesuksesan. Pesan moral. Semangat juang merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan. Jangan pernah ragu untuk memulai usaha dan jangan mudah menyerah dalam menghadapi rintangan. Teruslah berusaha dan berdoa, niscaya kita akan mencapai cita-cita kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Halo Jo, selamat datang. Di sini saya akan memberikan cerita tentang bara api semangat di tengah kegagalan. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Bima memiliki mimpi besar untuk membangun usaha kulinernya sendiri. Berbekal resep turun-temurun dari neneknya, Bima membuka kedai kecil yang menjual bakso. Awalnya, kedai Bima ramai dikunjungi pembeli. Rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau membuat bakso Bima digemari banyak orang. Namun, seiring berjalannya waktu, kedai Bima mulai kehilangan pelanggan. Kedai-kedai bakso baru bermunculan dengan berbagai macam promo menarik. Bima kewalahan bersaing dengan mereka. Omset Bima menurun drastis. Ia sedih dan hampir putus asa. Ia merasa gagal mewujudkan mimpinya. Namun, Bima tidak mau menyerah begitu saja. Ia ingat pesan neneknya. Dalam hidup, pasti ada pasang surut. Yang terpenting adalah kamu tidak pernah berhenti berusaha. Bima
mulai menganalisis penyebab kegagalannya. Ia menyadari bahwa ia kurang fokus dalam mengembangkan usahanya. Ia juga kurang berinovasi dalam menu dan promosinya. Bima bangkit kembali dengan semangat baru. Ia mulai belajar strategi marketing dan membuat menu-menu baru yang lebih menarik. Bima juga aktif mengikuti berbagai komunitas pengusaha muda untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Perlahan tapi pasti, kedai Bima mulai bangkit kembali. Pelanggan mulai berdatangan lagi dan omsetnya pun meningkat. Bima membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah sebuah pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Makna positif yang dapat kita terima dari kisah Bima tadi, yang pertama, semangat pantang menyerah merupakan kunci utama dalam melewati kegagalan. Yang kedua, kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, selalu ada peluang untuk bangkit kembali, asalkan kita mau berusaha dan belajar dari kesalahan. Pesan untuk para kalian anak muda, jangan takut gagal dalam berusaha. Teruslah belajar dan berinovasi untuk mencapai mimpimu. Percayalah bahwa kamu bisa bangkit dari kegagalan dan meraih kesuksesan. Terima kasih sudah mendengarkan. Halo Jo, selamat datang. Di sini saya akan menceritakan tentang bangun pagi merupakan kunci menuju hari yang positif. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, tinggallah seorang pria yang bernama Joko. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, Joko sudah bangun dan bersiap untuk memulai harinya. Ia tak pernah merasa kesulitan untuk bangun pagi, karena ia tahu bahwa banyak hal positif yang menanti di balik hangatnya mentari pagi. Bagi Joko, bangun pagi bukan hanya tentang memulai aktivitas, tetapi juga tentang menyambut peluang dan kesempatan baru. Udara pagi yang segar dan tenang membantunya untuk fokus dan memusatkan ia dapat memanfaatkan waktu dengan lebih maksimal dan menjalani hidup dengan lebih positif. Semangatnya yang tak pernah padam menjadikannya contoh bagi banyak orang bahwa bangun pagi adalah kunci menuju hari yang penuh makna dan kebahagiaan. Jadi, makna positif yang bisa kita ambil yang pertama yaitu bangun pagi itu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan energi dan semangat. Yang ketiga, memberikan waktu luang untuk menyelesaikan tugas dan hobi. Yang keempat, meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk menikmati keindahan alam.